Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, Engkau selalu memelihara serta memperhatikan siapapun di dunia ini. Engkau menyampaikan sabda sebagai cahaya di jalan. Kami mohon semoga mata kami tetap terbuka terhadap putra-Mu, cahaya kehidupan kami. Sebab Dialah putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Beginilah sabda Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan, dan mengangkatnya di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku telah menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Tunjukkanlah seri wajah-Mu ya Tuhan, maka selamatlah kami. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu.
Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jadi mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, para imam, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Kristus. Ada teks menarik dalam Injil ini, dan itu juga disukai oleh banyak romo. Kalian memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Karena dengan itu pula beberapa romo ketika ditanya oleh umat apa merek kaos atau merek kemeja atau merek sepatu, sepatu pun disebut merek Casio, kemeja pun disebut merek Casio, dan hal-hal yang lainnya. Artinya bahwa itu Casio dalam konteks ini adalah dikasih orang. Dan inilah satu berkat yang diterima oleh siapapun yang lebih mengutamakan, mewartakan kabar gembira Allah kepada sesama, tidak perlu memperhitungkan hal lain, keuntungan lain yang didapatkan dalam tugasnya atau karyanya untuk mewartakan kabar gembira itu. Jadi poin pertama yang bisa saya refleksikan dari Injil ini adalah bahwa dalam mewartakan kabar gembira Tuhan, hanya kekuatan Tuhanlah yang menjadi dasar dan pegangan kita. Hal berikut adalah dengan mengandalkan atau bersandar pada kekuatan Tuhan itulah, maka berkat akan menjadi bagian dari hidup kita. Dan jika berkat itu menjadi bagian dari hidup kita dalam tugas pewartaan, maka kesetiaan dan konsistensi akan menjadi buahnya. Mari kita menunjukkan reputasi tugas pelayanan kita dengan menunjukkan konsistensi, karena kita telah begitu banyak mendapatkan berkat-Nya. Amin.